Haflah Muada'ah Angkatan 12 SD Plus Darussalam, tahun ajaran 2025-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Mujianto, SPD MPD selaku Ketua Yayasan Darussalam. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Darussalam. Yang terhormat Bapak Hafidh Fuadin Al-Khalidi SPDI selaku Kepala SD Plus Darussalam. Yang terhormat segenap Dewan Astatid Astatidah SD Plus Darussalam. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Santri kelas 6 SD Plus Darussalam, serta seluruh peserta Haflah Muada'ah Angkatan 12 yang kami sayangi. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di aula ini dalam rangka Haflah Muada'ah Santri Angkatan 12 SD Plus Darussalam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga akhir nanti. Sebelumnya saya selaku pembawa acara, izinkan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Darussalam. Acara yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, prosesi Haflah Muada'ah Santri Angkatan 12 SD Plus Darussalam. Acara yang keenam, persembahan peserta Haflah Muada'ah Angkatan 12. Acara yang ketujuh, kesan wali santri. Acara yang kedelapan, pemberian tali asih untuk sekolah. Acara yang kesembilan, penghargaan tahfidz dan prestasi. Acara yang ke-10, pemberian tali asih untuk Dewan Guru. Acara yang ke-11, pembacaan doa. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Menuju acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab bersama-sama. Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab tadi dapat menambah keberkahan di pagi hari ini. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Darussalam. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaqi wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Lantunan ayat suci Al-Quran tadi dibawakan oleh 12 santriwati yang hari ini meraih prestasi tahfidz terbanyak. Yang paling banyak adalah 6 juz insyaallah. Tepuk tangan buat Soliha yang hari ini meraih prestasi tahfidz. Dan perlu kami perjelaskan ayah bunda bahwasanya
metode tadi adalah metode pertama yang perdana disampaikan untuk kakak kelas 6, yaitu adalah metode JRK, dan alhamdulillah sebelum mereka lulus mereka bisa menguasai metode tersebut. Kita berikan aplaus yang meriah untuk angkatan 12 SD Plus Darussalam. Acara yang keempat, sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Darussalam kepada beliau Bapak Mujianto SPD MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kula hormati Kepala SD Plus Darussalam, Bapak Ibu wali santri kelas 6 beserta Bapak Ibu guru SD Plus Darussalam, dan yang tidak lupa kepada anak-anakku semuanya, siswa kelas 6 yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, berkumpul di Kurnia Hall ini dalam rangka kegiatan muadadah, atau istilahnya apa wong Jawa ngarani nggih saged wasana warsa utawi purna wiyata, istilahnya terserah. Yang penting intinya pada kesempatan pagi ini adalah mangayu bagyo anggenipun lare-lare kelas 6 menika sampun namataken piwulangan wonten ing kelas 6 wonten SD Darussalam. Mugia menapa yang ingkang kula panjenengan tindakaken ing enjang menika tansah kinata dening Allah Subhanahu minangka amal kesaenan. Amin. Salam kita terpujuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita ajeng syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Para bapak ibu ingkang kula hormati, sepindah kula minangka wakil saking yayasan ngaturaken kuing panuwun atas kerawan panjenengan ingkang sampun kroyo rojo menika menghadiri undangan, sekaligus ini sebenarnya kegiatan menika menawi dipun runtut saking awal menika menawi sing ngwontenaken ko SD iku mboten pas. Kraten pun wonten aturane. Dalam saking menika kula nyuwun pangapunten lan nuwun gunging samudra pangsami bilih menika ngrepotaken panjenengan. Karena apa? Karena dalam aturan itu yang bisa mengadakan seperti ini adalah wali murid itu sendiri. Ngaten nggih. Babnya ini udah ada aturannya, makanya kalau sampaikan seperti itu. Ingkang kaping kalih, Bapak Ibu, saya juga ngaturaken panuwun teman-teman panjenengan yang telah memberikan amanah kepada kami di SD Plus Darussalam. Pramila saking menika kula minangka wakil saking yayasan sekaligus sebagai tetuane wonten ing mriki wonten Bapak Ibu guru ingkang mengasuh wonten SD Darussalam. Mugi menika amanah ingkang sampun panjenengan limpahaken dumateng SD Darussalam menika sak saged-sagedipun mulai detik menika ngantos dugi dinten menika sampun kita laksanakan. Nggih menika ingkang saged dipun aturaken dening para kanca, para guru ing Yayasan Darussalam. Ingkang kaping tiganipun ingkang mbok bilih anggenipun para bapak ibu guru anggenipun kula mentah dumateng putra-putri panjenengan salebetipun wonten nemwarsa wonten ing SD Darussalam mbok bilih wonten kekirangan saking samudayanipun. Mulai saking nipun ngajar, ketok ora pas dan sebagainya menika limrah. Kranten panjenengan pirsa bilih guru-guru SD Darussalam menika panjenengan tasih nem-nem
perlu bimbingan. Bimbingan pamrih menika menika wujud kritik maupun masukan itu sangat kita perlukan dari panjenengan. Salajengipun selamat kepada anak-anakku semuanya kelas 6. Ini merupakan awal dari anak-anakku semuanya yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut catatan tadi yang ke pondok tadi berapa Pak Hafid? 24 ya, 24 ke pondok. Muga-muga kerasan. Wis pokoke golek ilmu saakeh-akeh. Karena itu adalah pilihan. Wis pokoke kerasan-kerasan dikerasa-kerasane. Ojo kaya anakku di merah kerasan. Yang kekalih yaitu di MTS ada 13 anak. Luar biasa. Enggak apa-apa. Nanti MTS entah MTS-nya itu di sini, kalau yang dekat itu di Baluk, ada yang di Paron, mungkin ada di MTS yang 3 Ngawi, atau mungkin di SMTS 5 Ngawi itu di Paron, atau di MTS yang 1 Magetan di Baluk itu. Monggo, itu adalah pilihan. Mudah-mudahan kalian juga kerasan nut ilmu. Jadi nuntut ilmu itu ya suka duka mesti ada. Yang terakhir yaitu yang 20 yang berapa tadi? 23 ya. 23 di SMP. SMP nanti biar juga banyak yang cedak ya, SMP 1 Geneng. Ada yang mungkin SMP 1 Ngawi atau SMP 2 Ngawi. Monggo. Itu adalah sudah menjadi pilihan, tapi harapan kami dari Hasan, apa yang sudah diperoleh di SD itu sing apik ayo diterusne. Contohnya napa? Hafalane. Lah wis entuk 6 juz iku ya ditambahi. Syukur bagi leneng. Karena apa? Iklim itu kan mendukung. Kalau di pondok itu insyaallah lebih enak mendukung. Tapi bukan berarti yang nanti di SMP atau nanti juga tidak bisa mendukung. Yang penting itu adalah kerjasama dari pihak orang tua. Eman-eman. Lah nganti ora diterusne eman-eman. Seperti itu kita berusaha lah. Kemudian apa yang sudah diperoleh dari ilmu umum, dari mata pelajaran berupa akademik, itu nanti sebagai landasan untuk meneruskan ke jenjang lebih lanjut. Anak-anakku semuanya, ini terutama anak-anakku ya, meskipun kalian itu meneruskan ke jenjang lebih lanjut itu di MTS, di SMP ataupun di pondok, kalian tetap membawa nama SD Plus Darussalam. Nyangopo kok tetap membawa nama SD Plus Darussalam? Karena syaratnya kulan terusne sekolahku mesti dijaluki apa? Ijazah. Gini mboten? Ke ijazah nek tulisane SD Plus Darussalam. Lek apik entuk jeneng yo SD Plus Darussalam, lek enek-eneke yo SD Plus Darussalam. Iki bocah kok pinter men apalan 6 juz kok ngendi kuwi delok oh SD Plus Darussalam. Jangan sampai nanti bocah kok polahe kok ngendengar umur bareng kok di SD Plus Darussalam. Maka dari itu karena jeneng kalian itu apa membawa embel-embel nama SD Darussalam, mari kita jaga semuanya ke depannya. Dan selanjutnya pada Bapak Ibu semuanya terutama wali murid, kalau masih mempunyai putra-putri yang usia bersekolah, monggo dipun sekolahkan datang SD Plus Darussalam. Dan saya sebagai wakil dari Pengurus Yayasan mohon doa restunya untuk melanjutkan pembangunan di kampus 2 SD Plus Darussalam yang ada di Guyung. Mudah-mudahan lancar dan semoga dapat terrealisasi seperti itu. Dan ini penting sekali. Donga kuwi yo penting, usaha kuwi yo penting, usaha yang lainnya termasuk masalah materi. Nanti ketika lulus semuanya pada anak-anakku semuanya selamat berjuang di tempat baru, kemudian belajar dengan baik dengan tekun. Mudah-mudahan ke depan nasib bangsa Indonesia itu di tangan kalian itu menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang akan datang. Menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabur. Mudah-mudahan itu yang perlu saya
sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, kepada Bapak Ibu yang telah, terutama wali murid yang saat ini bisa menyelenggarakan kegiatan di Kurnia Hall ini. Aku mah yo kaget, tiba kono ki yo enek gandengane. Iya. Aku yo kenal masalahnya. Pak, acara temu di boten mlebet mriki. Leh. Di ini kancane lho. Aku samping kuwi lah aku takno. Mergo padha bolone itu SD Muhammadiyah 1. Ini juga sama kan karena masih kenal itu seperti itu dan sebagainya. Bapak Ibu, demikian yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila selama kami terutama pengurus Yayasan Darussalam beserta Bapak Ibu bila mana dalam kelompok putra putri panjenengan ada kekurangan dari segi apapun, sekali lagi saya mewakili atas nama pengurus hanya bisa mengucapkan beribu maaf. Akhiran idina salam takdim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kasiron atas sambutannya. Sambutan yang kedua oleh Kepala SD Plus Darussalam kepada Bapak Hafidz Fuadin Al-Qolidi SPDI, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidira ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa barik wa salam. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Haji Mujianto SPD MPD dan segenap pengurus jajaran Yayasan Darussalam Genengawi, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri Angkatan 12 SD Plus Darussalam serta solih dan solihah Angkatan 12 SD Plus Darussalam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita berkumpul kembali di Hall Kurnia dalam rangka Haflah Muadaah Angkatan ke-12 tahun ajaran 2025-2026 dalam kondisi sehat walafiat, tentunya membawa nikmat dan semoga senantiasa mendatangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita agungkan dan aturkan pada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan tauladan kita yang mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatul usma beliau di yaumul akhir. Amin. Bapak dan Ibu Wali Santri SD Plus Darussalam dan juga anak-anakku serta yang kami hormati pengurus yayasan, izinkan kami sekilas menyampaikan beberapa hal terkait dengan progres perkembangan serta kemajuan anak-anak kita di angkatan 12 ini. Tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwasanya untuk angkatan 12 ini ada 60 santri solih dan solihah, yang mana mereka 24 santri melanjutkan ke jenjang pondok pesantren atau boarding school, kemudian 13 diantaranya melanjutkan ke MTS dan 23 berikutnya melanjutkan ke SMP. Ini adalah pilihan yang mana semua sekolah yang dituju adalah sekolah yang terbaik. Maka kami berpesan kepada solih dan solihah, ketika nanti sudah masuk ke sekolah, apapun yang ada di sekolah itu hormati dan hargai. Insya Allah dengan demikian berkah ilmu dari ustadz-ustadzahnya akan baik kepada kalian semuanya. Kemudian dari nilai TKA, karena tahun ini ada tahun yang spesial, jadi bisa dikatakan adik-adik kita ini masuk di tahun yang spesial, keluar juga di tahun yang spesial. Kenapa? Karena mereka masuk ketika kondisi dunia sedang dilanda dengan COVID-19.
Nah, ini yang kemarin juga meributkan kami Bapak Ibu ketika mencari foto-foto adik-adik kita di masa kelas satunya, semuanya maskeran. Nanti kalau lagi bingung milih ini sing sinten itu karena semuanya maskeran. Nah, ketika mereka melewati 6 tahun proses di Darussalam, alhamdulillah disambut oleh Menteri kita Pak Muti, Menteri Pendidikan, dengan hadiah TKA. Jadi kayak ujian seolah-olah tidak diwajibkan, tapi ternyata juga diminta oleh sekolah yang dilanjutkan. Jadi trigger anak-anak kita di angkatan 12 ini luar biasa, dan kami diaplaus alhamdulillah di antara adik-adik saudara-saudara angkatan 12 ini nilai tinggi yang didapat adalah 100 atas nama Salwa Nazifah. Tepuk tangan buat Mbak Salwa, yaitu mendapatkan nilai 100 di mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian nilai tertinggi matematika diperoleh oleh Ananda Wasis Abrizam Wicaksono dengan nilai 90 poin. Ini juga kejutan bagi kami karena kita terkejut kok iso. Jadi nilainya luar biasa, dan yang 100 ini diantara sekolah-sekolah ini juga banyak. Saya melihat beberapa sekolah di Ngawi maupun nasional juga ada beberapa 100. Hanya saja kelemahan daripada TKA, ngapunten Bapak Ibu, sampai hari ini kami tidak mengetahui sebenarnya sekolah-sekolah lain itu nilainya berapa, karena tidak ada ranking khusus dari kabupaten kami, dari dinas pendidikan kita yang menyatakan oh sekolah ini rata-rata kabupatennya sekian, rata-rata kecamatan sekian. Sampai hari ini kita tidak mendapatkan, dan kita minta kepada yang bersangkutan juga tidak memiliki. Maka ini disyukuri saja, mudah-mudahan apa yang diperoleh anak-anak kita adalah terbaik buat anak-anak kita. Kemudian Bapak Ibu, selama 6 tahun mereka berproses, mereka berkembang dan bertumbuh lewat perlombaan dan juga kegiatan-kegiatan yang kami nominasikan ada 2, yaitu perolehan medali dan perolehan piala. Adapun tahun ini atau angkatan 12 ini mengumpulkan medali kurang lebih 230 medali. Nah, luar biasa. Ditambah piala yang mereka peroleh secara total adalah 522. Masya Allah. Nah, ini hampir semuanya punya piala, hampir semuanya punya medali. Entah itu kejuaraan internal sekolahan di level kabupaten lewat EOEO maupun lomba di nasional. Pada intinya semua bertumbuh dan berproses, dan mari kita dukung anak-anak kita di bidang dan bakatnya masing-masing agar pertumbuhan mereka bisa lebih optimal dan kelak bisa menjadi generasi emas Indonesia, insya Allah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, di 2 tahun terakhir ini rame-rame Presiden kita Bapak Prabowo Subianto menggelontarkan MBG, sekalipun panjenengan belum menikmati nggih, adik-adik kita belum menikmati MBG, tapi alhamdulillah kita makan tiap hari. Dibuktikan tahun ini rekor. Anak kita tertinggi badannya adalah 176 cm. Masya Allah. Pun ini ngalah-ngalahi kula nih. Yang kedua putra, 176 putra, itu atas nama Mas Askia, dan yang putri 165. Ini juga luar biasa, melebihi rekor yang diminta oleh Dispora. Bapak Ibu, kenapa ini kami sampaikan? Karena itu kami mendalami olahraga dan kita berkecimpung di dunia olahraga. Ada beberapa teman-teman dari coach-coach kita menyampaikan ternyata memang isu stunting yang disampaikan pemerintah baik dari sisi kecerdasan maupun juga pertumbuhan itu penting. Jadi sampai ada kata-kata begini, seandainya ada 2 pilihan, pemain ini ahli di bidang misalkan voli tetapi dia tingginya kurang, kemudian yang kedua belum begitu ahli tapi tingginya cukup, kira-kira mana yang dipilih pelatih? Ternyata yang dipilih adalah yang tinggi. Karena apa? Keterampilan masih bisa diolah, tetapi tinggi badan itu akan sulit untuk dicapai. Ini secara kepentingan daripada Dispora kita. Namun Bapak Ibu, kita tidak mengecilkan hati adik-adik kita yang mungkin tinggi badannya kurang ideal, karena sekali lagi satu, apa yang terjadi pada tubuh kita adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mengusahakan lewat treatment-treatment yang kita sampaikan, dan terbukti Bapak Ibu,
Untuk siswa yang tingginya ideal di tahun ini naik menjadi 40%. Ini luar biasa untuk pertumbuhan tinggi badan di Darussalam. Selanjutnya Bapak Ibu, hafalan mumtaz yang selesai di 3 juz ada 12 santri, hafalan 2 juz ada 46 santri, dan hafalan yang baru 1 juz ada 2 santri. Dan terakhir, hafalan terbanyak tahun ini adalah 6 juz. Tepuk tangan buat Ananda Niken gitu. Oh Siti. Soleh dan solihah yang dirahmati Allah dan Bapak Ibu semuanya sekalian, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan pesan terakhir kepada kami pribadi, kepada anak-anakku sekalian dan juga kepada orang tua. Yang pesan ini kami singkat kepada cerita 3 pohon, filosofi 3 pohon. Yang pertama, kami ingin menyampaikan pohon pisang. Sebenarnya kita ketahui Bapak Ibu, pohon pisang ini memiliki karakteristik yang luar biasa. Ia tidak mudah mati, bahkan mau dipotong 1000 kali pun dia akan tumbuh tunas. Tetapi dia akan mati dengan sendirinya tatkala dia sudah berbuah. Maka kita belajar dari pohon pisang ini, senantiasa dalam tekanan apapun, dalam kondisi apapun, terus berjuang, bergerak untuk kebermanfaatan kepada umat. Sebagaimana khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan di antara soleh dan solehah kita ada yang memiliki rezeki kuat, tangguh dalam segala medan, mereka tetap berjuang untuk memberikan yang terbaik buat alma mater dan juga sekolah mereka. Yang kedua, kita belajar dari filosofi pohon bambu. Dalam riset menunjukkan bahwasanya pohon bambu ini 4 tahun pertama tidak ada pertumbuhan. Jadi seandainya kita pulang ke rumah menanam bibit pohon bambu, kemudian kita siram, maka di 4 tahun pertama tidak ada pergerakan, tidak ada pertumbuhan 1 senti pun. Karena apa? Yang terjadi selama 4 tahun pertama, pohon bambu ini bukan tumbuh ke atas, tapi tumbuh ke dalam tanah lewat akarnya. Karena dia sadar bahwa sebentar lagi dia akan menjulang tinggi ke atas langit. Dan terbukti di 5 tahun pertama atau di tahun kelima, dalam kurun waktu 6 bulan dia tingginya bisa mencapai 25 meter. Nah, di antara anak-anak kita juga sama. Ada yang hari ini mungkin belum bertumbuh, belum kelihatan, belum wah iki bakatnya apa dan sebagainya. Tapi bisa jadi mereka memang sedang menguatkan akar di dalam potensi diri mereka. Maka mari kita dukung, mudah-mudahan bibit ataupun mudah-mudahan dasar-dasar yang diberikan di SD Darussalam cukup untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, sehingga mereka akan nampak menjadi prestasi yang gilang gemilang insya Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pohon sawit. Nah ini agak riskan ini, tapi insya Allah aman. Pohon sawit ini memang tipe pohon yang manja, jadi butuh perhatian khusus, butuh energi khusus, kasih sayang dari orang tua, dimana kalau ini nanti tepat, insya Allah dia juga menjadi sesuatu yang elegan, entah dia jadi minyak sawit maupun bioetanol. Dan ini akan membanggakan, karena memang karakter anak-anak kita berbeda. Ada yang tangguh, ada yang diem saja, ada yang butuh kasih sayang yang penuh. Namun garis besarnya Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan kepada saudara dan saudara dan kepada panjenengan semuanya, apapun kondisi anak-anak kita, mau dia seperti pohon pisang, mau dia seperti pohon bambu, atau dia seperti pohon sawit, maka tugas kita sebagai orang tua adalah menggali potensinya dan mengarahkan kepada potensi terbaik untuk anak-anak kita. Maka dengan demikian, apapun kondisinya, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak yang solid dan solihah, yang berbakti dan berguna untuk nusa dan bangsa, insya Allah. Dan terakhir, kami berpesan khusus untuk solid dan solihah, hari ini selamat, kalian akan mengikuti prosesi wisuda atau haflah muadaah angkatan 12. Apa yang menjadi kenangan kalian di Darussalam selama 6 tahun ini, mari kita jaga dengan baik, hubungan kita jaga dengan baik. Pintu Darussalam akan senantiasa terbuka untuk semua alumni Darussalam. Jangan ragu untuk kembali apabila kalian lewat, sapa Bapak Ibu guru kalian, karena itu adalah penghargaan tertinggi bagi kami sebagai seorang guru.
Dan kami akan mendoakan senantiasa kepada saudara solihah alumni Darussalam, semoga semua cita-cita, semua usaha, semua ilmu yang diperoleh di Darussalam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian Bapak Ibu, atas segala waktu yang diberikan, terima kasih. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah, waridho wa niyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kasiran atas sambutannya. Acara kelima, prosesi haflah muadaah angkatan 12 SD Plus Darussalam. Kepada peserta dipersilakan. Negeri 1 Cikarang, moto usaha tidak akan membohongi hasil. Ananda Muhammad Yusuf Al-Kifari, putra dari Bapak Mujiono dan Ibu Sri Lestari, telah menyelesaikan hafalan juz 30 surah An-Naziat, bercita-cita menjadi seorang gamers, akan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Gereh. Moto, jangan lihat orang dari luarnya saja. Ingat, gudang garam isinya rokok bukan garam. Ananda Azam Najihur Raihan, putra dari Bapak Hamidi dan Ibu Yulia Stuti, telah menyelesaikan juz 30 dan juz 29 surah Al-Mudathir, mendapat 2 medali selama di Darussalam, bercita-cita menjadi pengusaha sawit, akan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Geneng. Moto, jangan berhenti menjadi orang baik. Ananda Diki Putra Budiana, putra dari Bapak Budianto dan Ibu Dwi Mariana, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 29 surah Al-Jin, meraih 8 medali dan 5 piala selama di Darussalam, bercita-cita menjadi seorang pilot, akan melanjutkan ke pesantren Baitul Quran Al-Jahra Magetan. Moto, diopong ora kobong, disiram ora teles. Ananda Wasis Abrisam Wicaksono, putra dari Bapak Andri Widianto Dani, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 29 surah Al-Qalam, meraih 3 medali dan 1 piala selama di Darussalam, bercita-cita menjadi seorang polisi, akan melanjutkan ke pondok pesantren Tahfidzul Quran Harum Ngawi. Moto, sesibuk apapun tetap kewajibanmu adalah sholat dan belajar. Ananda Anandito Fahim Mahdika, putra dari Bapak Didik Setiawan dan Ibu Triwiyati Nurais, telah menyelesaikan hafalan juz 30 surah Al-Infitor, bercita-cita menjadi pengusaha, melanjutkan ke MTS Negeri 1 Magetan. Moto, lebih baik mengejar bus basuri daripada mengejar cinta yang tak pasti. Ananda Muhammad Nabil Safik Ramadan, putra dari Bapak Sujati dan Ibu Sukarti, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 29 surah Al-Insan, meraih 1 medali selama di Darussalam, bercita-cita menjadi seorang pengusaha, akan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Geneng. Moto, sukses bukan hadiah tapi hasil kerja keras. Ananda Ahmad Fuad Askia,
putra dari Bapak Wahabi dan Ibu Nani Hidayati, telah menyelesaikan hafalan juz 30, juz 29 dan juz 1 surah Al-Baqarah ayat 53, meraih 1 medali dan 1 piala selama di Darussalam, bercita-cita menjadi seorang atlet voli, akan melanjutkan ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Mutu, pendidikan adalah senjata paling kuat untuk mengubah dunia. Ananda Taraka Dava Abdillah, putra dari Bapak Hendriawan Joko Prasetya dan Ibu Ayu Rahayu, telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29 dan juz 1 Al-Baqarah ayat 16, meraih 1 medali dan 9 piala selama di Darussalam, bercita-cita menjadi seorang pengusaha, melanjutkan ke International Islamic School PSM Magetan. Moto, jangan berpikir negatif selama masih bisa berpikir positif. Ananda Aga Sahrial Mubarak, putra dari Bapak Nasitu Hanif dan Ibu Yuanita Gusmi Malahati, telah menyelesaikan hafalan juz 30, juz 29 dan juz 1 Al-Baqarah ayat 119, meraih 1 medali dan 2 piala selama di Darussalam, bercita-cita menjadi seorang tentara, akan melanjutkan ke Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar, Ponorogo. Moto, kesuksesan akan ditentukan oleh caramu berproses, bukan prestasimu. Ananda Muhammad Arka Faisa, putra dari Bapak Toto Haryono dan Ibu Hendrastin Dewi Waskitorini, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 29 surah Al-Muzammil, meraih 7 medali dan 40 piala selama di Darussalam, bercita-cita menjadi seorang pengusaha, akan melanjutkan ke SMP Negeri 2 Ngawi. Moto, wong pinter iku isih kalah karo wong bejo. Ananda Alfiandra Nakla Afkar Abbasi, putra dari Bapak Abdul Basit AS dan Ibu Yuwadfika Penny Rustami, telah menyelesaikan hafalan juz 30, juz 29 dan juz 1 Al-Baqarah ayat 57, meraih 6 piala dan 6 medali dan 19 piala selama di Darussalam, bercita-cita menjadi seorang insinyur, melanjutkan ke International Islamic School PSM Magetan. Moto, tersenyumlah sebelum tersenyum itu dilarang. Ananda Faiza Alvaro Armansah, putra dari Bapak Mukhlis Nurdiansah dan Ibu Pinuh Adityani Cahyaning Tias, telah menyelesaikan hafalan juz 30, juz 29 dan juz 1 Al-Baqarah ayat 29, meraih 3 medali dan 15 piala selama di Darussalam, bercita-cita menjadi seorang pengusaha, akan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Ngawi. Moto, masa depan tidak ditentukan oleh keberuntungan, tetapi kerja keras dan ketekunan. Ananda Razik Hanan, putra dari Bapak Arfan Sultani dan Ibu Dema Herawati, telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29 dan juz 1 Al-Baqarah ayat 16, meraih 1 medali dan 2 piala selama di Darussalam, bercita-cita menjadi seorang polisi, akan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Geneng. Moto, tetaplah baik walaupun tidak dihargai. Ananda Hilmi Sultani Putra Handoko, putra dari Bapak David Tri Handoko dan Ibu Nawang Atining Tias, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan 29 surah An-Nuh, meraih 4 piala dan 4 medali dan 17 piala selama di Darussalam, melanjutkan bercita-cita menjadi seorang tentara, akan melanjutkan ke SMP Negeri 2 Ngawi. Moto, rajin belajar adalah bekal untuk meraih cita-cita. Ananda Muhammad Fadil Abdullah, putra dari Bapak Yusuf Wahono dan Ibu Imilda Widya Kusdwi Yulivia, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan 29, meraih 8 medali dan 6 piala selama di Darussalam, bercita-cita menjadi seorang TNI AD, melanjutkan ke Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.
Moto, sesulit apapun hidupmu, semua akan terasa nikmat jika kamu mensyukurinya. Ananda Syaukilah Al-Gibran Gunananua, putra dari Bapak Gunawan dan Ibu Hani Romdayani, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 29, meraih 2 medali dan 6 piala selama di Darussalam. Bercita-cita menjadi seorang dokter, melanjutkan ke pondok pesantren Baitul Quran Al-Jahra Magetan. Moto, salah perbaiki, gagal coba lagi, tidak tahu pelajari, semua butuh proses. Ananda Aska Ar-Rafif, putra dari Bapak Yulianto dan Ibu Munawaroh, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 29 surah Al-Haqqah, meraih 4 medali dan 7 piala selama di Darussalam. Bercita-cita menjadi seorang pengusaha tambang, akan melanjutkan ke pondok pesantren Al-Ikhlas Karasan Magetan. Moto, tidak ada jalan instan untuk meraih kesuksesan, mie instan aja masih perlu direbus. Ananda Muhammad Ulil Labib, putra dari Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Reni Febrianti, telah menyelesaikan hafalan juz 30, juz 29 dan juz 1 Al-Baqarah ayat 124. Telah meraih 3 medali dan 7 piala selama di Darussalam. Bercita-cita menjadi seorang dokter, akan melanjutkan ke pesantren Baitul Quran Al-Jahra Magetan. Moto, lihatlah kebaikan setiap orang dan berikan kebaikan pada setiap orang. Ananda Arjuna Atala Tirtana, putra dari Bapak Rendra Tirtana dan Ibu Lisa Udah, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 29 surah 18 piala selama di Darussalam. Bercita-cita menjadi pemain sepak bola, akan melanjutkan ke MTS Negeri 3 Ngawi. Moto, ilmu adalah kehidupan bagi pikiran. Ananda Hafid Tito Alif Al-Faiz, putra dari Bapak Agus Rabudianto dan Ibu Suciati, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 29, meraih 7 medali dan 39 piala selama di Darussalam. Bercita-cita menjadi seorang atlet voli, akan melanjutkan ke SMP Negeri 2 Ngawi. Moto, menjaga gawang saja aku bisa, apalagi menjaga hatimu. Ananda Davin Ageng Wijaya, putra dari Bapak Sugeng Budiarto dan Ibu Ani Nurhayati, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 29, meraih 6 medali dan 4 piala selama di Darussalam. Bercita-cita menjadi seorang panglima TNI, akan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Geneng. Moto, tidak ada jalan mudah dalam meraih impian, karena kesuksesan butuh kerja keras. Ananda Muhammad Kevin Eko Wahono, putra dari Bapak Gatot Wahono dan Ibu Tri Ekowati, telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29 dan juz 1 Al-Baqarah ayat 26, meraih 5 medali dan 4 piala selama di Darussalam. Bercita-cita menjadi seorang TNI AU, melanjutkan ke MTS Negeri 1 Magetan. Moto, kesabaran akan mendatangkan perubahan yang lebih baik. Ananda Davin Aswangga Yasa Joanesti, putra dari Bapak Sujono dan Ibu Prima Ardian Esti, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan 29 surah Al-Qalam, meraih 15 medali dan 1 piala selama di Darussalam. Bercita-cita menjadi seorang pilot, melanjutkan ke pondok pesantren Baitul Quran Al-Jahra Magetan. Moto, jika kamu ingin beli tanpa melihat harga, maka bekerjalah tanpa melihat jam. Ananda Muhammad Fatihur Rahmat, putra dari Bapak Heri Purwanto dan Ibu Suwarsih, telah menyelesaikan hafalan juz 30, juz 29 dan juz 1 surah Al-Baqarah ayat 19, meraih 1 medali dan 1 piala selama di Darussalam. Bercita-cita menjadi seorang ustadz, melanjutkan ke pesantren Baitul Quran Al-Jahra Magetan. Moto, cita-citaku tinggi tetapi tekadku lebih tinggi.
Kita kasih aplaus yang meriah untuk wisudawan kita hari ini 25 Solih yang angkatan 12 hari ini melaksanakan haflah muwada'ah. Mohon maaf, kejadian sebentar. Mobil plat merah plat B 2416 SMM. Mesin masih menyala bagi yang merasa memiliki mobil plat B 2416 SMM. Mohon untuk segera menuju parkir. Ananda Kaila Afifah Lestari, putri dari Bapak Yunus Wahyudi dan Ibu Neneng Rusniawati, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 29 surat Al-Jin, meraih 3 medali dan 9 piala selama di Darussalam. Bercita-cita menjadi pengusaha salon, melanjutkan ke SMP Negeri 1 Geneng. Moto: raihlah mimpimu setinggi langit hingga menabrak satelit. Ananda Karunia Auni Al-Zuhri, putri dari Bapak Saifuddin Zuhri dan Ibu Ani Waryuni, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 29 surat Al-Mursalat, meraih 1 medali selama di Darussalam. Bercita-cita menjadi seorang dokter, akan melanjutkan ke Pondok Modern Darul Hikmah Tangerang. Moto: jangan siksa orang tuamu untuk dirimu, siksalah dirimu untuk kebahagiaan mereka. Ananda Kasia Iva Oriza Sativa, putri dari Bapak Kristianto Budi dan Ibu Indah Istiningrum, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 29 surat Nuh, meraih 1 medali selama di Darussalam. Bercita jadi seorang dokter anak, akan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Geneng. Moto: belajar hari ini, sukses esok hari. Ananda Amaranggana Chandra Murti, putri dari Bapak Joko Widodo dan Ibu Yeni Duyanti, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 29 surat Al-Insan, meraih 2 medali dan 1 piala selama di Darussalam. Bercita-cita menjadi mu'ad, melanjutkan ke SMP Negeri 1 Geneng. Moto: ojo kuatir besok dadi apa, percaya kabeh wis ditata karo sing kuwasa. Ananda Berliana Aulia Hairani, putri dari Bapak Sugiono dan Ibu Indrianti, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 29 surat Al-Mulk, meraih 2 medali selama di Darussalam. Bercita-cita menjadi seorang guru, akan melanjutkan ke pesantren modern Mr. Bob Madiun. Moto: belajar menerima keadaan tanpa harus membenci kenyataan. Ananda Kanza Naima Kamila, putri dari Bapak Anang Dwi Wijanarko dan Ibu Imas Maesaro, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 29 surat Al-Jin, meraih 3 medali selama di Darussalam. Bercita-cita menjadi seorang guru, akan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Ngawi. Moto: jangan malas-malasan, karena malasmu akan menunda kesuksesanmu. Ananda Khaila Azahra Al-Fatihah, putri dari Bapak Asep Eko Prasetyo dan Ibu Binti Rofi Khotul Rahmah, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 29 surat Al-Jin, meraih 2 medali dan 2 piala selama di Darussalam. Bercita-cita menjadi polwan, melanjutkan ke SMP Negeri 1 Geneng. Moto: tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Ananda Fatin Sabita, putri dari Bapak Aan Tribudi Waluyo dan Ibu Retno Estiningsi, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 29 surat Al-Qalam,
meraih 2 medali dan 1 piala selama di Darussalam. Bercita-cita menjadi seorang dokter, akan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Gedeng. Moto, ojo gampang gumantung marang wong liya, yen awakmu isih iso ngalakoni. Ananda Mihaila Jocelyn Ananda, putri dari Bapak Fitriananda Sulistiawan dan Ibu Wingka Ayuni Puspita, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 29 surat Al-Insan, meraih 3 medali dan 1 piala selama di Darussalam. Bercita-cita sebagai seorang hakim, akan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Geneng. Moto, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ananda Sofia Fatrun Nada, putri dari Bapak Muhammad Fatur Rosi dan Ibu Nurul Puspasari, telah menyelesaikan hafalan juz 30, juz 29 dan juz 1 surat Al-Baqarah ayat 29, telah meraih 1 medali dan 19 piala selama di Darussalam. Bercita-cita sebagai dokter, akan melanjutkan ke MTS Negeri 1 Magetan. Moto, lulus bukanlah garis finish tetapi garis start. Ananda Haila Akila Al-Makfira, putri dari Bapak Eko Priyanto dan Ibu Wintarti, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 29 surat Al-Jin, meraih 5 medali dan 3 piala selama di Darussalam. Bercita-cita sebagai pelukis, akan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Awi. Moto, belajarlah dengan rajin agar sukses nantinya. Ananda Niken Aulia Maisaro, putri dari Bapak Karyono dan Ibu Purwanti, telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29, 1, 2, dan 3 dan 4 Quran Surat Ali Imran ayat 180, meraih 9 medali dan 5 piala selama di Darussalam. Bercita-cita sebagai atlet, melanjutkan ke MTS Negeri 5 Ngawi. Moto, bermimpilah setinggi langit, jika jatuh kau akan jatuh di antara bintang. Ananda Naila Nur Firdausi, putri dari Bapak Purwanto dan Ibu Eni Dwi Handayani, telah menyelesaikan hafalan juz 30, juz 29 dan juz 1, meraih 1 medali dan 4 piala selama di Darussalam. Bercita-cita sebagai dokter, akan melanjutkan ke MTS Negeri 1 Magetan. Moto, lebih baik mengejar cita-cita daripada mengejar cinta yang tak setara. Ananda El Amira Sidkia Priyono, putri dari Bapak Edi Priyono dan Ibu Linda Kristiana, telah menyelesaikan hafalan juz 30, juz 29 dan juz 1, meraih 12 medali dan 70 piala selama di Darussalam. Bercita-cita sebagai diplomat, akan melanjutkan ke Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo. Moto, kebaikan kecil bisa berdampak besar jika istiqomah. Ananda Kaila Alia Setia Anjani, putri dari Bapak Didik Setiawan dan Ibu Vivin Fikarini, telah menyelesaikan hafalan juz 30, juz 29 dan juz 1 surah Al-Baqarah ayat 16, meraih 8 medali dan 24 piala selama di Darussalam. Bercita-cita sebagai atlet karate, akan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Ngawi. Moto, live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. Ananda Almira Latisa Queen, putri dari Bapak Hengki Wicahyo Putro dan Ibu Wahyu Fitri Handayani, telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29 dan juz 1 surah Al-Baqarah ayat 76, meraih 4 medali dan 13 piala selama di Darussalam. Bercita-cita sebagai dokter gigi, akan melanjutkan ke MTS Negeri 1 Magetan. Moto, motivasi tidak akan bisa merubah diri jika hanya diam tanpa aksi. Ananda Akifah Faizatul Husna, putri dari Bapak Agung Widodo dan Ibu Erna Setianingsih, telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29, 1, 2, 3 dan 4 surah An-Nisa ayat 6, meraih 6 medali dan 10 piala selama di Darussalam. Bercita-cita sebagai dokter, akan melanjutkan ke MTS Negeri 1 Magetan. Moto,
bersungguh-sungguhlah maka kamu akan berhasil. Ananda Salma Ayatul Husna, putri dari Bapak Sodik Kudratullah dan Ibu Elvin Naimatul Hafidoh, telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29, 1, 2, dan 3 Surah Ali Imran ayat 61, meraih 5 medali dan 50 piala selama di Darussalam, bercita-cita sebagai animator, akan melanjutkan ke MTS Negeri 5 Ngawi, moto santai saja yang penting tetap jalan. Ananda Gazia Asyabia Ratifa, putri dari Bapak Amal Syah Bagus Putranto dan Ibu Surati, telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29, 1, dan 2 Surah Al-Baqarah ayat 163, meraih 5 medali selama di Darussalam, bercita-cita sebagai dokter anak, akan melanjutkan ke Pondok Pesantren Al-Ikhlas Karasan Magetan, moto jangan sedih karena cinta, sedihlah karena tidak bisa meraih cita-cita. Ananda Siti Fatimatus Zahra, putri dari Bapak Ihsanuddin dan Ibu Sumini, telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29, 1, 2, 3, dan 4 Surah An-Nisa ayat 22, meraih 4 medali dan 9 piala selama di Darussalam, bercita-cita sebagai ustadzah, akan melanjutkan ke Pondok Pesantren Al-Ikhlas Karasan Magetan, moto kurangi gadgetmu, tingkatkan prestasimu. Ananda Afifah Zakiyah Nuha Setiawan, putri dari Bapak Eko Setiawan dan Ibu Eni Sutami, telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29, 1, dan 2 Surah Al-Baqarah ayat 163, meraih 2 medali dan 12 piala selama di Darussalam, bercita-cita sebagai editor, akan melanjutkan ke MTS Negeri 1 Magetan, moto jangan pernah lelah menjadi orang baik. Ananda Akila Zahratun Nida, putri dari Bapak Yoyo Al-Zumar dan Ibu Gunarti, telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29, dan juz 1 Surah Al-Baqarah ayat 16, meraih 2 medali dan 8 piala selama di Darussalam. Cita-cita sebagai dokter, akan melanjutkan ke Pondok Pesantren Madinatul Hufat Ngawi, moto tidak ada yang bisa merubah dirimu kecuali dirimu sendiri. Ananda Danes Zakira Aribowo, putri dari Bapak Joko Aribowo dan Ibu Herlin Ernawati, telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29, dan juz 1 Surah Al-Baqarah ayat 141, meraih 13 medali dan 30 piala selama di Darussalam, bercita-cita menjadi atlet panahan, akan melanjutkan ke pesantren Baitul Quran Al-Jahra Magetan, moto it's never too late to start. Ananda Syafena Khairin Miswa, putri dari Bapak Muslih Mahmud Aziz Sabrawi dan Ibu Andriani, telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29, 1, 2, dan 3 Surah Ali Imran ayat 45, telah meraih 3 medali dan 9 piala selama di Darussalam, bercita-cita sebagai polisi wanita, akan melanjutkan ke pesantren Baitul Quran Al-Jahra Magetan, moto keberhasilan bukanlah milik orang pintar, tetapi keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Ananda Asifa Az-Zahra, putri dari Bapak Suratmin dan Ibu Kasiyatun, telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29, 1, dan 2 Surah Al-Baqarah ayat 181, meraih 2 medali dan 1 piala selama di Darussalam, bercita-cita sebagai dokter, akan melanjutkan ke pesantren modern Mr. Bob Madiun, moto jika lukamu sedalam lautan maka ikhlasmu harus setinggi langit. Ananda Farafisa Salsabila Himawan, putri dari Bapak Asmaul Himawan dan Ibu Puji Purnamasari, telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29, 1, dan 2 Surah Al-Baqarah ayat 189, meraih 3 medali selama di Darussalam, bercita-cita menjadi seorang chef, akan melanjutkan ke Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Harun Mars, moto
begitu berharga. Ananda Nada Laila Salsabila, putri dari Bapak Yusuf Tri Atmaja dan Ibu Sri Hartati, telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29 dan juz 1 surah Al-Baqarah ayat 9. Meraih 2 medali selama di Darussalam. Bercita-cita sebagai dosen dan akan melanjutkan ke MTS Negeri 1 Magetan. Moto, berani mengambil resiko maka kelak kamu akan dapat yang terbaik. Ananda Lokahita An-Nafi'ah Suntoro, putri dari Bapak Suntoro dan Ibu Deni Mariani, telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29 dan juz 1 surah Al-Baqarah ayat 100. Telah meraih 3 medali dan 6 piala selama di Darussalam. Bercita-cita sebagai dokter forensik, akan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Ngeneng. Moto, motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Ananda Nadifa Nurhasna Najwa, putri dari Bapak Ahmad Fatoni Saktiantoro dan Ibu Titi Rahayu Ningsih, telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29 dan juz 1 surah Al-Baqarah ayat 59. Telah meraih 3 medali dan 3 piala selama di Darussalam. Bercita-cita sebagai penyanyi dan akan melanjutkan ke MTS Negeri 1 Magetan. Moto, kalau mau sukses jangan ada nama laki-laki di dalam prosesmu. Ananda Alessa Zola Naraya, putri dari Bapak Langgeng Santoso dan Ibu Arida Maharwati, telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29 dan juz 1 surah Al-Baqarah ayat 101. Telah meraih 2 medali dan 5 piala selama di Darussalam. Bercita-cita sebagai dosen, akan melanjutkan ke Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Harum Ngawi. Moto, perbaikilah dirimu sendiri sebelum menilai orang lain. Ananda Salwa Nazifah, putri dari Bapak Dedi Wahyudiana dan Ibu Mami Wijayati, telah menyelesaikan hafalan juz 30, juz 29 dan juz 1. Meraih 2 medali dan 5 piala selama di Darussalam. Bercita-cita sebagai desainer dan akan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Ngeneng. Moto, satu kegagalan tak akan membuatmu lumpuh, paling keselo dikit. Ananda Hafiza Haira Lubana, putri dari Bapak Miftahul Arifin dan Ibu Uswatun Hasanah, telah menyelesaikan hafalan juz 30 dan juz 29. Telah meraih 1 medali dan 3 piala selama di Darussalam. Bercita-cita sebagai dokter, akan melanjutkan ke SMP Negeri 2 Ngawi. Moto, jika HP bisa merubah moodmu, maka Al-Quran jauh lebih bisa merubah hidupmu. Ananda Nafesia Betanadifka Lakwistiaza, putri dari Bapak Bintarto dan Ibu Rika Kurniawati, telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29 dan juz 1 surah Al-Baqarah ayat 25. Telah meraih 2 medali dan 6 piala selama di Darussalam. Bercita-cita menjadi CEO perusahaan, akan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Ngeneng. Moto, semua orang bisa meninggal kapan saja, maka berbuat baiklah sebelum terlambat. Ananda Adifa Valencia Artino, putri dari Bapak Budi Martono dan Ibu Kartini, telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29 dan juz 1 surah Al-Baqarah ayat 62. Telah meraih 5 medali dan 3 piala selama di Darussalam. Bercita-cita menjadi seorang polisi wanita, akan melanjutkan ke pesantren Baitul Quran Al-Jahra Magetan. Moto, nikmati prosesnya karena setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Ananda Naila Al-Karimah, putri dari Bapak Arif Subakti Saputra dan Ibu Ratna Anita Sari, telah menyelesaikan hafalan juz 30, 29, 1 dan 2 surah Al-Baqarah ayat 185. Meraih 2 medali selama di Darussalam. Bercita-cita menjadi ustadzah, akan melanjutkan ke Pondok Pesantren Al-Ikhlas Karasan Magetan. Moto, bencilah sewajarnya dan cintailah sewajarnya saja. Selama ini
Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk wisudawan wisudawati 60 santriwan santriwati SD Plus Darussalam angkatan 12 tahun pelajaran 2025-2026. Perlu kami sampaikan kepada ayah bunda sekalian, yang kami sampaikan tadi untuk melanjutkan ke sekolah masing-masing. Alhamdulillah 60 santri kami sudah keterima di sekolah yang sudah kami sebutkan. Tepuk tangan yang meriah untuk solih dan solihah semuanya. Sebelum kita lanjutkan acara yang selanjutnya, mari untuk solih dan solihah mohon untuk menuju ke area panggung untuk foto bersama. Sekali lagi kepada solih dan solihah bisa menuju ke depan panggung, kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Kemudian ayah bunda, kenapa perlu kami sampaikan cita-cita solih dan solihah pada saat haflah muwada'ah? Itu adalah sebagai motivasi dan sebuah doa, bahwasanya kekuatan sebuah doa itu ketika kita selalu ucapkan dan kita ucapkan, maka itu akan menjadi sebuah doa, dan mudah-mudahan cita-cita solih dan solihah semuanya bisa tercapai kelak. Allahumma amin. Tidak terasa sudah 6 tahun belajar di SD Plus Darussalam. Inilah kakak-kakak kita, kakak-kakak solih 25 santri dan solihah 35 santri yang akan kembali lagi meninggalkan sekolah kita tercinta untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, meraih cita-cita. Untuk solihah duduk dulu ya. Medalinya di depan ijazah. Untuk medalinya ditempatkan di depan ijazah. Solih pakai lutut. Nah, lutut. Kemudian solihah yang belakang agak menunduk, ya, biar solih yang belakang terlihat. Lagi, sedikit lagi, ya. Satu ya, solihah agak nunduk lagi, itu yang belakang lah biar terlihat. Oke, nih sayang Mbak Danes, nunduk lagi sayang.
Samakan temannya lah. 1, 2, 3 cekrik. 1, 2, 3 cekrik. Formal dulu. Oh, nggak ada yang action ceng. Ijazahnya apa namanya, medalinya tetap di depan ijazah lah. G. Formal ya, formal. Hadap depan semuanya. G, hadap depan dulu semua. Yang baris di belakang Solihah agak nunduk, agak ke bawah. Nah, biar yang belakang terlihat. 1, 2. Tahan dulu. 1, 2, 3 cekrik. Gaya bebas. Ini boleh dulu. Ini dulu. Medalinya dipegang tangan kanan. Oke. Nah, pinter ya. Oke, dipegang dulu medalinya. 1, 2, 3 cekrik. Oke. Apa lagi? Bebas. 12. Bisa 12? 12. Oke. Ya. Oke, sebentar tahan. Untuk guru kelas 6 boleh naik ke panggung sebentar, minta tolong.